memberi kebaikan. Tiap tetesan, tiap gigitan, tiap kucuran, tiap gosokan, tiap basuhan, tiap kilauan, setiap hari. Tiap episode dukung edukasi dan perawatan gigi. Tiap Sunlight dukung wanita jadi pengusaha makanan. Setiap memberi kebaikan. Unilever. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istihana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisis kredit 6C PT Unilever Indonesia Tbk yang terdiri dari karakter, capacity, capital, condition, collateral, dan constraint, serta menganalisis laporan posisi keuangan PT Unilever Indonesia Tbk berdasarkan laporan keuangannya sehingga dapat diketahui kekuatan, kelemahan, dan prospek perusahaan. Ke pembahasan utama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu profil singkat perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk. Merupakan perusahaan yang bergerak di sektor konsumer non siklikal, khususnya pada industri, produk dan layanan personal serta rumah tangga. Perusahaan ini berdiri pada 5 Desember 1933, berkantor pusat di Geraha Unilever, Tangerang, dan telah tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham UNFR. PT Unilever Indonesia Tbk memiliki visi untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari masyarakat Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Perusahaan juga memiliki PT Unilever Indonesia Tbk memiliki visi untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari masyarakat Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Perusahaan juga memiliki tujuan untuk mencerahkan dan memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat setiap hari melalui bisnis yang berkelanjutan. Produk-produknya terbagi ke dalam 3 kategori utama, yaitu personal care, home care, dan serta food and refreshment dengan berbagai merek yang sudah dikenal luas oleh masyarakat. Selain itu, saya juga akan menjelaskan struktur kepemilikan saham perusahaan di mana sekitar 85% saham dimiliki oleh Unilever Indonesia Holding BF dan 15% dimiliki oleh masyarakat, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kondisi perusahaan secara menyeluruh melalui analisis tersebut. Diharapkan dapat diketahui kekuatan, kelemahan, serta prospek PT Unilever Indonesia Tbk berdasarkan informasi yang terdapat dalam laporan keuangannya. Baik, selanjutnya saya akan memulai pembahasan dari analisis 6C PT Unilever Indonesia Tbk. Yang pertama, karakter. Pada aspek ini, penilaian dilakukan terhadap kejujuran, itikat baik, dan komitmen perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya berdasarkan analisis yang telah dilakukan. PT Unilever Indonesia Tbk memiliki reputasi perusahaan yang sangat baik, laporan keuangan yang kredibel, patuh terhadap regulasi, menerapkan tata kelola perusahaan atau good corporate governance dengan baik, memiliki hubungan yang baik dengan kreditur, serta menghasilkan arus kas operasional yang positif. Oleh karena itu, karakter PT Unilever Indonesia Tbk dinilai sangat baik dan memberikan keyakinan tinggi bagi kreditur. Selanjutnya yaitu capacity atau kapasitas, di mana aspek ini menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas untuk memenuhi kewajiban. PT Unilever Indonesia Tbk memiliki arus kas operasional yang kuat, tingkat likuiditas yang baik, serta pengelolaan modal kerja yang efisien. Dengan demikian, perusahaan dinilai memiliki kapasitas yang sangat kuat dan memenuhi kewajiban keuangannya. Yang ketiga, kapital atau modal. Penilaian ini melihat kekuatan posisi keuangan perusahaan berdasarkan analisis PT Unilever Indonesia Tbk memiliki struktur pemodalan yang sehat, rasio utang terhadap ekuitas yang terkendali, serta didukung oleh induk perusahaan yang kuat. Oleh karena itu, modal perusahaan dinilai sangat kuat. Yang selanjutnya, condition atau kondisi, di mana aspek ini menilai kondisi eksternal yang mempengaruhi perusahaan seperti kondisi industri, persaingan, dan faktor makroekonomi industri VMCG
masih bersifat defensif, PT Unilever Indonesia Tbk memiliki posisi pasar yang kuat. Meskipun tetap menghadapi persaingan dan resiko inflasi maupun fluktuasi nilai tukar, secara keseluruhan kondisi perusahaan dinilai baik dan stabil. Dan selanjutnya, kolateral atau agunan penilaian dilakukan terhadap aset yang dapat dijadikan jaminan. PT Unilever Indonesia memiliki aset yang telah substansial, nilai merek yang sangat kuat, serta aset lancar yang dapat mendukung kebutuhan jaminan. Oleh karena itu, aspek agunan dinilai sangat kuat. Constraint atau hambatan. Aspek ini menilai berbagai keterbatasan yang dihadapi PT Unilever Indonesia Tbk seperti daya beli konsumen, persaingan pasar, biaya produksi, fluktuasi nilai tukar, serta regulasi. Meskipun terdapat berbagai tantangan tersebut, PT Unilever Indonesia Tbk tetap mampu menjaga kinerja dan melakukan penyesuaian strategi sehingga dapat mempertahankan keberlangsungan usahanya. Selanjutnya, laporan posisi keuangan PT Unilever. Saya akan menjelaskan laporan posisi keuangan PT Unilever Tbk periode 2021 sampai 2025. Pada sisi aset, total aset perusahaan pada tahun 2025 sebesar 20,17339 meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 16.046.195. Kenaikan ini terutama berasal dari meningkatnya aset lancar. Pada sisi liabilitas, total liabilitas tahun 2025 sebesar 15.542,221 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan perusahaan masih menggunakan utang sebagai salah satu sumber pendanaan operasionalnya. Sedangkan ekuitas pada tahun 2025 sebesar 4,475,1118 meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 2,149,267. Peningkatan ekuitas menunjukkan adanya penambahan nilai yang dimiliki pemegang saham. Selanjutnya, laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi dapat dilihat bahwa penjualan bersih tahun 2025 sebesar 31,943,461 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2026 sebesar 35,138,63. Laba kotor tahun 2025 sebesar 14,997,094, sedangkan laba usaha sebesar 4,592,021. Selanjutnya, laba sebelum pajak sebesar 4,498,280 dan laba tahun berjalan sebesar 7,641,161. Secara keseluruhan, meskipun penjualan mengalami penurunan dibanding beberapa tahun sebelumnya, perusahaan masih mampu menghasilkan laba dan mempertahankan kinerja keuangannya. Selanjutnya, analisis rasio, di mana ROA berdasarkan data yang tersedia. PT Unilever Indonesia Tbk mengalami fluktuasi selama periode 2021-2025. Nilai ROA sebesar 0,30 pada tahun 2021 dan 2022 kemudian menurun menjadi 0,29 pada tahun 2023, 0,21 pada tahun 2024 dan 0,38 pada tahun 2025. Penurunan pada tahun 2023 sampai 2024 menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimiliki mengalami penurunan, namun pada tahun 2025 terjadi peningkatan yang cukup signifikan yang menunjukkan bahwa perusahaan mampu memanfaatkan asetnya dengan lebih efisien untuk menghasilkan keuntungan. Selanjutnya, ROE, di mana ROE menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal yang dimiliki pemegang saham. Nilai ROE sebesar 1,33 pada tahun 2021 meningkat menjadi 1,34 pada tahun 2022 lalu menjadi 1,62 pada tahun 2023. Sedikit menurun menjadi 1,57 pada tahun 2024 dan kembali meningkat menjadi 1,71 pada tahun 2025. Kenaikan ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin efektif dalam mengelola modal pemegang saham untuk menghasilkan laba. Selanjutnya, ROI. PT Unilever Indonesia Tbk memiliki pola yang hampir sama dengan ROA. Nilai ROI sebesar 0,30 pada tahun 2021 dan 2022, turun menjadi 0,29 pada tahun 2023, kemudian menurun lagi menjadi 0,21 pada tahun 2024. Namun, pada tahun 2025, ROI meningkat menjadi 0,38. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas investasi perusahaan sempat menurun, tetapi berhasil membaik pada tahun 2025. Sehingga memberikan tingkat pengembalian yang lebih baik. Selanjutnya, analisis rasio likuiditas.
atau current ratio, PT Unilever Indonesia Tbk berada pada angka 0,61 pada tahun 2021 dan 2022, kemudian turun menjadi 0,47 pada tahun 2023 dan 0,45 pada tahun 2024. Pada tahun 2025, rasio ini meningkat menjadi 0,74. Meskipun mengalami peningkatan, nilai current ratio masih berada di bawah 1, yang menunjukkan bahwa aset lancar perusahaan masih lebih kecil dibandingkan kewajiban lancarnya. Namun, peningkatan pada tahun 2025 menunjukkan adanya perbaikan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio solvabilitas di mana darinya menunjukkan proporsi aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Nilai DAS sebesar 0,77 pada tahun 2021 meningkat menjadi 0,78 pada tahun 2022, lalu naik menjadi 0,82 pada tahun 2023. Setelah itu dan menurun menjadi 0,87 pada tahun 2024 dan kembali turun menjadi 0,78 pada tahun 2025. Rasio yang berada di atas 0,5 menunjukkan bahwa sebagian besar aset perusahaan masih dibiayai oleh utang. Namun, penurunan pada tahun 2025 mengindikasikan adanya perbaikan struktur pendanaan perusahaan. Selanjutnya, PT Unilever Indonesia Tbk mengalami fluktuasi selama periode 2021 sampai 2025. Nilai DER sebesar 3,41 pada tahun 2021 meningkat menjadi 3,58 pada tahun 2022, kemudian naik lagi menjadi 4,50 pada tahun 2023. Pada tahun 2024 dan meningkat cukup signifikan menjadi 6,47, yang menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan utang yang jauh lebih besar dibandingkan modal sendiri. Namun, pada tahun 2025 nilai DER menurun menjadi 3,47. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan struktur permodalan perusahaan karena proporsi utang terhadap ekuitas berkurang. Meskipun demikian, nilai DER yang masih berada di atas 1 menunjukkan bahwa perusahaan tetap lebih banyak menggunakan pendanaan melalui utang dibandingkan modal sendiri dan menjalankan aktivitas operasionalnya. Jadi, kesimpulannya berdasarkan analisis 6C, PT Unilever Indonesia Tbk memiliki karakter, kapasitas, modal, kondisi, dan agunan yang kuat. Walaupun terdapat beberapa hambatan dari faktor eksternal, perusahaan tetap menunjukkan kinerja yang baik sehingga layak dinilai sebagai perusahaan dengan kondisi keuangan yang sehat dan prospek yang baik. Dan berdasarkan analisis laporan keuangan dan rasio PT Unilever Indonesia Tbk periode 2021-2025, perusahaan masih menunjukkan kondisi keuangan yang cukup baik meskipun penjualan mengalami penurunan pada beberapa tahun. Perusahaan tetap mampu menghasilkan laba, profitabilitas kembali meningkat pada tahun 2025, likuiditas juga mengalami perbaikan meskipun masih di bawah standar ideal. Dari sisi solvabilitas, perusahaan masih cukup bergantung pada utang, tetapi pada tahun 2025 mulai terlihat perbaikan struktur pendanaannya. Secara keseluruhan, PT Unilever tetap memiliki kinerja keuangan yang stabil dan prospek yang baik. Demikian hasil analisis kredit 6C, analisis rasio PT Unilever Indonesia Tbk. Semoga bisa bermanfaat dan memberikan pemahaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.